Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita buka bersama-sama perkuliahan kita kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi pertemuan ketiga, ya, dengan topik pembahasan yaitu tentang iddah dan ihdad. Ya, iddah dan ihdad. Tujuan akhir atau kemampuan akhir yang diharapkan, yang ingin kita capai adalah mahasiswa mampu memahami apa itu iddah dan ihdad. Ya. Sub pokok bahasannya ada 3. Pengertian iddah dan ihdad yang pertama, kedua perbedaan pandangan tentang furu, dan yang ketiga perhitungan masa iddah. Oke, baik. Sekarang saya akan share screen modul saya. Sebentar. Saya buka dulu modulnya. Ini dia. Oke, sebentar. Saya share screen. Oke, ini dia ya, tentang iddah dan ihdad. Iddah ihdad itu sebenarnya sama, tapi dalam kerangka operasional ada perbedaan sedikit saja. Kesamaannya terletak pada apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang mengalami fase ditinggal suami. Baik ditinggal karena wafatnya suami ataupun karena perceraian. Nah, 3 hal yang akan kita bahas, itu saya sebutkan tadi, yaitu pengertian iddah dan ihdad, perbedaan pandangan tentang furu, dan perhitungan masa iddah. Oke. Baik, sekarang kita lihat dulu pengertian iddah. Kita bahas dulu iddah. Nah, ini pengertian iddah. Iddah secara bahasa bermakna al-iddah, artinya hitungan. Jadi iddah itu adadun. Iddatun, iddatani, adadun. Itu jamak, iddadun. Iddah mufrad dan jamaknya adadun. Jadi adad itu kalimat jamak atau kalimat plural. Kenapa plural? Kenapa jamak? Ya karena biasanya hitungan itu berhitung-hitung, berjumlah-jumlah. Tidak satu, tapi berkali lipat. Karena itu iddah itu adalah hitungan. Hitungan apa? Hitungan masa tunggu, masa penantian yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang mengalami fase perceraian atau kematian suami. Oke, sekarang pengertiannya. Secara istilah iddah itu bagaimana? Iddah adalah masa menunggu yang dijalani seorang perempuan
untuk mengetahui kebersihan rahimnya. Jadi seorang perempuan diwajibkan untuk menunggu. Artinya menunggu ini apa? Ya seorang perempuan itu harus bersih, harus steril dari perbuatan-perbuatan yang bisa cenderung memiliki arah untuk didekati oleh laki-laki lain. Dalam Islam itu sudah dijelaskan bahwa perempuan setelah mengalami perceraian ataupun mengalami kematian seorang suaminya, wajib hukumnya untuk menjalani tahapan iddah atau masa waiting era, masa menunggu. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk mengecek, mengetahui rahimnya benar-benar sudah bersih atau belum. Bersih dari apa? Ya tentunya bersih dari jejak genetik akibat hubungan seksual dengan suami sebelumnya. Baik fisik maupun genetik gitu ya. Saya tidak tahu apa bedanya genetik dan fisik, tapi ya lala soab lah, mungkin itu. Jadi ketika hubungan seksual kan sebenarnya alat kelamin laki-laki itu meninggalkan jejak secara fisik ataupun dalam hitungan genetiknya ada jejaknya. Itu. Nah, jejak itu tidak akan hilang dalam beberapa waktu. Masih ada bekasnya. Nah, andai kata dites, dicek secara genetik, itu ada bekasnya, Mas. Ketika hari Senin ini atau hari Rabu ini hubungan seksual laki-laki dan istri, laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah selesai, itu berdasarkan riset itu belum hilang, masih ada jejaknya dan belum hilang sampai beberapa waktu lama. Nah, Islam membuat aturan iddah ini tujuannya supaya apa? Supaya jejak-jejak genetik atau jejak-jejak fisik dalam rahim perempuan itu bersih, hilang dari rahim. Tidak ada bekasnya sama sekali. Supaya nanti ketika menikah lagi dengan laki-laki lain, dan si laki-laki itu membuat jejak, itu tidak bercampur antara jejak suami sebelumnya dengan suami sesudahnya. Jadi akhirnya apa? Garis keturunan, riwayat genealogisnya itu akan steril, tidak tercampur aduk. Nah itulah luar biasanya ajaran Islam. Di balik konsep iddah ini. Ini yang luar biasa. Yang konon katanya seorang ilmuwan genetik dari Israel itu masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara dia meneliti fenomena perempuan Islam yang secara kukuh dan teguh mengikuti ajaran Al-Quran tentang iddah. Ini yang membuat salah satu pakar genetik dari Israel itu masuk Islam. Karena luar biasanya ajaran Islam ini. Luar biasanya firman Allah dalam Al-Quran. Nah itulah pengertian iddah. Dan tujuannya untuk sebagai ibadah atau ta'abudi. Atau juga yang bersifat ta'akuli atau secara logik dan nalar secara intelektual. Untuk menjalani masa duka atas kepergian suami. Itu iddah tujuannya. Nah berikutnya. Dalil hukum dari ajaran iddah ini. Dari aturan tentang iddah. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ada beberapa ya ayat yang menjelaskan mengenai aturan iddah, ketentuan iddah. Salah satunya Al-Quran surat Al-Baqarah 228 ini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya hendaknya dia yatarabbasna, menahan dirinya selama thalathata quru, 3 quru. Nah, nanti akan ada penjelasannya setelah ini mengenai apa itu quru. Ada ayat lain yang mengatakan begini, Al-Baqarah 234.
Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashran. Itu juga ayat yang berkaitan dengan iddah. Atau juga ayat At-Talaq ayat 4 juga menjelaskan mengenai aturan tentang iddah. Nah, itu beberapa ayat ya. Atau hadis juga ada. Hadis Nabi yang menjelaskan tentang keharaman perempuan yang meninggal suaminya atau yang sedang berkabung atas kematian suaminya itu disentuh, didekati, diajak ngobrol selama masa iddahnya dia jalani atau masa ihdatnya dia ikuti. Kata Nabi, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tahadda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashran. Tidak dihalalkan atau diharamkan bagi seorang perempuan yang berkabung atau sedang berduka ala mayyitin atas kematian seorang suaminya maksudnya ya. Fawqa salasin, lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali terhadap kematian suaminya. Jadi kalau suaminya meninggal itu wajib ihdat dan wajib iddah sekaligus dengan iddah 4 bulan 10 hari. Kalau orang biasa, saudaranya, anaknya, keponakannya, saudaranya, tidak boleh lebih dari 3 hari kalau berduka. Menangis-nangis boleh, tapi tidak boleh lebih. Cukup 3 hari. Setelah itu kembali normal. Jalani hidup seperti biasa. Jangan berlebihan. Jangan lebay gitu ya. Ketika ada kabar duka. Nah, itulah hadis Nabi mengenai aturan tentang iddah. Baik, sekarang kita lihat hikmah iddah. Saya kutip pendapatnya Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 627. Beliau menyatakan bahwa hikmah diwajibkannya iddah bagi perempuan itu imma at-ta'arrufu ala bara'atir rahimi awit ta'abbudu awit tafajju'u ala zauji aw i'ta'ul fursatil kafiyati lizauji ba'da talaqi liya'uda li zaujatihi mutallaqata. Ada 4 berarti hikmah iddah itu. Pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim istri. Yang kedua, ta'abud, bernilai ibadah, bernilai eskatologis, bernilai transendental, bernilai spiritual dan kejiwaan dan ruhaniah, ibadah. Yang ketiga, at-tafajju 'ala zauji, masa berkabung atas kematian suami. Dan yang keempat, ta'ul fursal kafiyah dan seterusnya. Artinya apa? Untuk memberi kesempatan yang cukup bagi suami setelah talak agar dia kembali kepada istri yang telah ditalak. Ini kan talak rojai. Ini selama masa talak rojai atau talak yang baru 1 atau 2 kali, istri masih bisa dirujuk. Tapi dia masa iddahnya ikuti. Harus dirujuk kalau masih ada masa iddahnya. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, maka si suami itu yang tadi menceraikan dia, itu harus menikah lagi. Dengan apa? Dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan ucapan baru. Itu dia. Itu nilai historis atau nilai filosofis kenapa diwajibkannya iddah. Berikutnya, macam-macam dan ukuran iddah.
Ini juga pendapat Bapak Zuhaili dalam bukunya halaman 30 dikatakan al-iddatu salah satu anwa'in. Iddah itu ada 3 macam. Pertama, iddatum bil akra'i. Iddah dengan masa haid atau akra, kuru. Yang kedua, wa iddatun bil ashhuri. Iddah dengan hitungan bulan. Wa iddatun bi wad'il hamli. Iddah yang ketiga adalah dengan melahirkan. Pasca hamil. Kira 3 ya sebenarnya. Nah, sekarang keterangan berikutnya. Wal mu'taddatu sittatu anwa'in. Sedangkan perempuan yang menjalin masa iddah itu ada 6 tipe dalam jenis perempuan. 6 karakter perempuan. Pertama, perempuan al-hamil. Perempuan yang hamil. Wal mutawaffa anha zaujuha. Perempuan yang meninggal suaminya. Yang ketiga, wazatul akra'il mufariqati fil hayati. Perempuan yang memiliki masa haid dan berpisah dengan suaminya yang masih hidup. Dalam keadaan masih hidup. Yang keempat, waman lam tahid li sigharin au iyasin. Perempuan yang tidak haid karena masih kecil atau sudah menopause, yang cerai karena masih hidup, yang berpisah karena masih hidup. Yang kelima, al-mufaraqah fil hayati. Mufaraqah perempuan yang dicerai tapi haidnya wal mufaraqah perempuan yang dicerai dalam keadaan hidup, man irtafa haiduha walam tadri sabab. Perempuan yang dicerai selama hidup, tapi orang itu berhenti haidnya, perempuan itu berhenti haidnya, dan tidak diketahui sebabnya kenapa kok berhenti. Ada itu perempuan yang bukan menopause, masih muda, tapi ada kelainan. Kelainan apa itu? Tidak tahu ya, apa kelainan organ reproduksinya atau apa, saya kurang tahu. Tapi dia berhenti, tidak ada haidnya. Atau mungkin karena siklus haidnya itu kacau, jadi akhirnya selama setahun misalnya itu tidak haid. Dan yang keenam, wa mar'atul mafqudi, perempuan yang hilang, perempuan yang tidak diketahui di mana dia berada. Itu tipe-tipe perempuan yang menjalin masa iddah. Sekarang kita bahas ketentuan perhitungan masa iddah. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita jelaskan dulu pengertian apa maksud dari al-quru. Tadi ada ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru itu apa? Nih, ini ayatnya. Ini juga salah satu ayat yang menjadi salah satu indikasi perbedaan munculnya ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai makna dari quru. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ini awalnya. Surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, kata al-quru itu sebenarnya jamak dari isim mufrad al-qar'u. Jamaknya bukan cuma quru, tapi juga macam-macam. Ada aqra'u, ada aqra'u, ada qur'u. Gitu ya. Banyak. Lafaz jamaknya itu banyak. Bukan hanya quru, tapi aqra'u, panjang ro-nya, atau aqra'u, itu jamak. Yang artinya quru, aqra'u, atau aqra'u itu adalah suci atau haid. Dua makna ini yang mengindikasikan
makna tentang kuru. Nah, sekarang ada perbedaan ulama ketika memaknai pengertian kuru. Pandangan pertama yang disampaikan oleh mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut mereka, kuru itu diartikan sebagai haid. Alasannya kenapa dimaknai haid? Ya karena haid itu dianggap sebagai salah satu proses untuk membersihkan rahim. Jadi ketika orang sedang haid, ketika orang sedang menstruasi, perempuan itu sebenarnya sedang membersihkan rahimnya. Makanya dikeluarkan kotoran-kotoran darah itu. Nah, dasarnya adalah ayat Al-Quran, surat At-Talaq ayat 4. Yang berbunyi, Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum, inirtabtum fa'iddatuhunna salah satu ashhurin, wallahi lam yahidun. Nah, dari ayat ini kelihatan bahwa iddah itu identik dengan haid. Iddah itu hubungannya erat sekali dengan haid. Dihubungkan dengan adanya haid atau tidak ketika orang melihat bagaimana masa iddahnya. Nah, orang yang haidnya sudah tidak berjalan lagi atau yang sudah tidak haid atau menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Termasuk juga yang dah haid. Nah, jadi seperti itu dasar ketika menentukan makna haid sebagai makna dari kuru. Jadi kalau perempuan tidak mendapatkan haid, maka berarti dia sudah pindahkan ke bulan, hitungan bulan. 3 bulan. Jadi asal dari makna kuru itu haid sebenarnya. Atau asal dari makna iddah itu haid. Jadi ketika orang sedang haid, sedang memiliki siklus haid yang teratur, maka dia itu wajib menjalani masa iddah ketika mengalami proses perceraian atau kematian. Termasuk juga ini perempuan yang tidak haid lagi, itu juga ada indikasinya. Nah, jadi itu alasan kenapa mazhab Hanafiyah dan Hanabilah memaknai kata kuru itu sebagai haid. Jadi 3 kali haid. 3 kuru, salah satu kuru tadi itu dimaknai sebagai 3 kali haid. Jadi hitungannya adalah mulai dari ketika haid, suaminya meninggal atau suaminya menceraikan. Dia sedang haid, dia memiliki masa haid, maka hitungan mulainya dia menjalani masa iddah itu adalah ketika dia mulai haid. Itu hitungan awalnya, gitu ya. Sampai ke 3 kali haid berikutnya. Untungnya kalau haidnya cuma 3 hari ya sudah cepat itu. Tapi kalau haidnya sampai 15 hari atau mungkin ada kelainan, ada abnormalitas, makanya ikut lama juga hitungan masa haid, hitungan masa iddahnya. Gitu. Nah, ini dasar lain dari pandangan mazhab Hanabilah dan Hanafiyah tadi. Adalah hadis Nabi yang sering ketika beliau Nabi Muhammad SAW berbicara mengenai masa haid itu diidentikan dengan akro atau kuru. Misalnya hadis Nabi yang mengatakan da'is sholata ayyama akroika. Tinggalkanlah sholat ayyama akroika selama masa haidmu. Nah, bukan masa haidika. Ayyami ahdoika, bukan. Tapi akroika. Jadi kuru itu berarti haid, bukan suci. Atau hadis Nabi yang lain mengatakan, unduri faida ata qar'uka fala tusolli. Nah itu qar'uka. Qar'uki. Kata Nabi kepada Fatimah binti Abi Jaish, lihat Fatimah, faida ata qar'uki fala tusolli. Kalau kamu datang masa haidmu, jangan sholat. Qar'uki, qar'uki.
Untuk qar'u itu berarti qar'un berarti quru dalam sigat mufrad. Sigat isim mufrad. Dalam bentuk isim mufrad, bukan quru yang dalam bentuk isim jamak. Itu dasarnya. Ada indikasi keserupaan dan memaknai bahwa qar'un atau quru adalah dimaknai sebagai haid. Nah, yang berikutnya pendapat kedua, mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah yang memaknai quru sebagai suci. Kenapa begitu ya? Ya karena ayat itu kan salah sata quru. Nah, tadi itu ya. Salah sata itu kan taknya itu artinya bahwa yang dihitung adalah muzakkar. Ini adat ma'dud ya dalam ilmu nahwu. Jika adatnya itu mu'annas, maka sebenarnya jika adatnya itu salah satun, ma'dud itu quru ya. Kalau adatnya itu musannas, berarti quru itu muzakkar, itu logika dalam adat ma'dud dalam ilmu nahwu ya. Kalau adatnya muannas maka ma'dudnya muzakkar. Berarti quru di situ adalah muzakkar. Quru muzakkar. Maksudnya apa? Ya tohur, suci, bukannya haid. Berarti quru di sini adalah identik dengan kesucian. Bukan haid. Kalau haid itu berarti mu'annas. Apalagi ada dasarnya nih, surat At-Talaq ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddata. Hai Nabi, jika kalian menceraikan istri-istrimu, maka talaklah dia liiddatihinna sesuai dengan masa iddahnya yang wajar. Wa ahsul iddata, dan hitunglah masa iddahnya itu. Jadi talaknya liiddatihinna. Artinya apa? Jadi kalau dia menceraikan harus ketika dia dalam keadaan suci. Berarti masa iddahnya dimulai ketika dia suci. Jadi salah satu quru itu mulainya suci, bukan haid gitu ya. Atau hadis Nabi yang menjelaskan mengenai larangan salah satu talak bid'i yang tidak boleh dilakukan itu adalah menceraikan istri dalam keadaan haid. Itu talak bid'i. Maka kata Nabi, kalau ada seseorang menceraikan istrinya atau mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka Nabi memerintahkan murhu fal yuraji'ha. Coba kamu balik lagi. Nabi suruh tarik lagi ucapan talaknya, kemudian suruh rujuk. Karena apa? Karena mentalak istri dalam keadaan haid itu tidak boleh, termasuk talak bid'i yang harus dihindari. Sebab akan mengacaukan perhitungan masa iddahnya. Begitu kira-kira. Inilah pendapat kedua yang memandang bahwa quru itu adalah masa suci atau suci, bukan haid. Nah, ini perbedaan yang cukup kita kenal selama ini dalam konteks memahami masa iddah. Beda antara mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah dengan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah ketika memandang makna quru dalam ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Tapi bagaimana? Apakah disparitas atau
ikhtilaf di antara kedua pihak ini bisa memberi dampak buruk bagi pemahaman kita terhadap terhadap makna sebenarnya dari konsep iddah, sebenarnya tidak jadi masalah, tidak jadi kendala. Tidak perlu ada hal-hal yang dikhawatirkan ketika melihat perbedaan ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Zuhaili, justru perbedaan ini bisa menghasilkan manfaat, faidatul khilaf. Nah, ini dia. Apa manfaatnya? Bisa kita lihat di sini. Oke, saya minta kalian baca sendiri saja. Ini manfaat kenapa ada perselisihan di antara keduanya. Anda bisa baca sendiri saja makna yang ada di baliknya. Oke, nanti silakan baca sendiri. Sekarang yang paling penting adalah ini yang akan saya jelaskan mengenai ketentuan iddah. Jadi bagaimana ketentuan iddahnya? Oke, ada ketentuannya ini. Yang pertama, cerai hidup qoblal dukhul. Ya. Jadi perempuan yang cerai hidup dan belum terjadi hubungan suami istri atau qabla dukhul, jadi belum diapa-apain istrinya, maka jika mereka bercerai, maka aturannya perempuannya tidak perlu masa iddah, tidak perlu ada masa tunggu dulu, berarti langsung kawin boleh? Boleh. Dasarnya apa? Surat Al-Ahzab ayat 49. Ini dia. Jadi tidak perlu ada masa iddahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Famatti'uhunna susarrihuhunna sarahan jamila. Jadi kata ayat ini mengatakan bahwa kamu menceraikan istrimu sebelum kamu dukhul. Maka pamalakum alaihinna min iddatin, maka tidak wajib masa iddah bagi mereka. Ta'tadunaha yang yang menjalani masanya iddah itu. Perempuan yang menjalani masa iddah itu. Cukup famati'uhunna, maka berilah mereka mut'ah atau pesangon gitu ya. Wa matti'u wasarrihuhunna sarahan jamila, dan dilepaslah dengan cara yang baik. Dikasih kenang-kenangan berupa sesuatu gitu ya. Atau juga berikan nafkah karena suami yang sudah mengambil keputusan menceraikan. Jadi seorang perempuan yang belum diapa-apain oleh suaminya, maka hukum dari dari iddahnya adalah tidak ada iddah. Gitu. Itu yang pertama, cerai hidup qabla dukhul. Yang kedua, cerai hidup dalam keadaan hamil. Nah, ini dia. Jadi perempuan yang cerai hidup tapi dia sedang hamil, maka iddahnya sampai dia lahir. Ini ayatnya, ayat 4 surat At-Talaq. Yang ketiga, cerai hidup ba'da dukhul. Tidak hamil dan tidak haid. Jadi perempuan yang cerai hidup dan sudah didukhul oleh suaminya, tapi tidak hamil, dan juga tidak mens lagi, tidak haid lagi, atau sudah menopause, maka masa iddahnya itu 3 bulan. Dasarnya surat At-Talaq ayat 4. Ini dia aturannya. Yang berikutnya, cerai hidup ba'da dukhul, tidak hamil dan masih haid. Sekarang berikutnya ini yang perempuan yang dicerai, kemudian dia tidak hamil-hamil, sudah dijima,
dan masih ada masa menstruasinya. Nah, itu gimana? Nah, aturannya adalah iddahnya 3 kali quru atau 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Dasarnya apa ya itu tadi? Surat Al-Baqarah ayat 228. Ini bunyinya, ini ayatnya. Yang berikutnya, yang terakhir itu cerai mati. Maksudnya apa? Cerai mati ya perempuan yang putus perkawinannya karena suaminya meninggal. Iddahnya berarti apa? 4 bulan 10 hari. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 234. Nah, itulah aturan-aturan mengenai iddah yang kita bahas sejak dari pengertian sampai ikhtilaful ulama mengenai quru dan perhitungan masa iddahnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah ihdad. Ihdad. Ma huwa ihdad? Apa itu ihdad? Ihdad secara bahasa mencegah. Ihdad itu kan itu kan jamak masdar, isim masdar ya. Isim masdar. Dari fi'il madhi ahadda. Ahadda itu apa? Itu kan isim sulasi fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid atau fi'il mujarrad, fi'il yang satu, yang 3 huruf tapi ditambahkan 1 huruf menjadi mujarrad rubai. Sulasi mazid rubai dari 3 menjadi 4. Nah, biasanya setiap kali ada fi'il sulasi itu ditambahkan 1 huruf, maka ada kecenderungan dimaknai sebagai taf'il, menambahkan sesuatu gitu, melakukan. Misalnya hada, batas. Hada itu kan batas. Tapi kalau ahadda itu membatasi. Nah, berarti ihdad itu adalah pembatasan atau pencegahan secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilah, ihdad biasa digunakan untuk menggambarkan perempuan yang sedang membatasi dirinya. Membatasi diri dari bersolek, dari berhias, dari pakai wangi-wangian, pakai parfum. Supaya apa? Supaya si perempuan itu menunjukkan bahwa dia sedang berkabung atas kematian suaminya, sedang berduka. Jadi orang lain tidak perlu tanya, pasti sudah bisa menebak. Oh, si teteh ini sedang berduka karena suaminya baru saja meninggal. Nah, itulah tujuan dari ihdad. Menghindari bersolek, menghindari berpakaian bagus, supaya nanti ada kesan dia sedang menghindar dari pandangan orang. Menghindar dari tatapan orang dan lain sebagainya. Jadi itu wajib dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang berduka. Nah, ada dasarnya. Surat At-Tolak ayat 1. Nah, jadi kata Allah memerintahkan kepada Nabi. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, idza talaqtumun nisaa, jika engkau mentalak istrimu, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah dia li'iddatina dengan mendapatkan masa iddah. Wa ahsul iddata, dan hitunglah masa iddah. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah yang menjadi Tuhanmu. La tukhrijuhunna, janganlah mereka atau janganlah kalian keluar perempuan min buyutihinna, dari rumah-rumah mereka, wala yakhrujna, dan tidak boleh keluar illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali dia melakukan perbuatan yang keji dan nyata. Jadi artinya perempuan yang sedang berduka, kata Allah, wala tukhrijuhunna, jangan keluar dari rumah, min buyutihinna, dari rumah-rumah kalian. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Itu perintah Allah.
Dan kalau kamu keluar, maka sesungguhnya kamu sedang bifahisyatim mubayyinah ayatina bifahisyatim mubayyinah. Sedang melakukan perbuatan yang keji dan jelas. Persoalannya sekarang, bagaimana jika ada seorang perempuan yang sudah berprofesi sebagai pegawai bank misalnya. Ketika suaminya meninggal, maka dia harus menjalani masa berkabung. Menjalani masa iddahnya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apakah nanti justru bisa terjadi kontroversi? Satu sisi, dia punya kewajiban sebagai pegawai yang punya hak dan kewajiban yang harus diikuti, yang harus dilaksanakan, punya aturan dari tempatnya bekerja yang harus dipatuhi. Tapi di sisi lain, Allah sudah berkata, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Bagaimana ini? Tidak boleh keluar. Maka nanti di sini perlu ada penafsiran. Pandangan ulama kontemporer sudah memberikan penjelasan. Boleh perempuan itu dengan alasan darurat karena kewajiban dia sebagai pegawai di sebuah perusahaan yang bekerja, maka solusinya adalah silahkan diperbolehkan keluar. Tetapi si perempuan ini wajib untuk menghindari aktivitas yang luas. Misalnya dia bepergian, tapi bukan untuk bekerja. Misalnya untuk santai, untuk istirahat, untuk bersenang-senang. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia datang hanya untuk ke kantor, dan di kantor pun dia berusaha untuk menutup diri, misalnya, silahkan. Setelah itu boleh kembali lagi. Tapi tetap tidak boleh melakukan aktivitas yang mencolok dan menarik perhatian laki-laki terutama. Karena dia sedang menjalani masa berkabung. Atau bisa juga perusahaannya memberikan kebijakan. Boleh dengan alasan untuk menjalani aturan ini, ajaran Islam mengenai iddah, perusahaan mengizinkan untuk perempuan yang sedang berkabung untuk tetap tinggal di rumah atau work from home, bekerja dari rumah. Bisa saja, tergantung fleksibilitasnya. Kalau masih mungkin, maka sebaiknya pilihlah aturan yang melarang perempuan untuk keluar rumah. Tapi jika tidak memungkinkan dengan alasan-alasan tertentu, maka alasan darurat bisa digunakan. Karena Islam sebenarnya tidak mempersulit, tidak membuat orang susah. Dan kalau ada pilihan lain yang bisa memudahkan, maka silakan pilih. Nah, itulah aturan-aturan yang berkaitan dengan ihdat. Bahwa ihdat juga perlu dilaksanakan jika dimungkinkan bisa dilaksanakan. Kalau misalnya perempuan ini bukan seorang wanita karir, bukan seorang perempuan yang bekerja, maka itu lebih gampang, lebih mudah. Yang agak repot jika perempuan ini sudah terlanjur menjadi perempuan karir, perempuan pekerja yang memiliki jabatan dan tugas. Nah, itulah pembahasan kita mengenai iddah dan ihdat. Jika di antara kalian ada yang ingin tanyakan, silakan bisa kalian tanyakan melalui kolom chat atau melalui kolom posting komentar yang tersedia dari Google Classroom yang ada di kelas Fikih Munakadah 2. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang jelas dan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sesungguhnya iddah dan ihdat itu diatur dalam Islam. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.